Siapakah nabi dari Arab? Ada 5. Ada 5 nabi dari Arab. Saya pendeta HTD, very clear. Kalau tidak very clear, berarti bukan pendeta HTD. Ada 5 nabi dari Arab. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Di situ ada Simeon dari Niger. Ya, Nabi Simeon dari Niger. Niger itu Ethiopia, Arab dong. Ya. Lalu ada Lukius dari Kirene, Nabi Lukius dari Kirene. Kirene itu Libya, Arab dong. Ya. Jadi Alkitab menulis ada 2 nabi dari Arab, yaitu Simeon dan Lukius. Simeon dari Ethiopia, Lukius dari Libya. Terjadi tahun 33 sampai 50 Masehi. Clear? 2 nabi Arab ya. Lalu berlanjut 600 tahun kemudian, 550 tahun kemudian, pada tahun 585-an di Arab Saudi. Kalau ini kita bicara Arab Saudi, ada 3 nabi yang dipilih oleh Yesus, karena semua nabi itu harus dipilih Yesus. Ya. Ada 3 nabi yang dipilih oleh Yesus di Jazirah Arab Saudi, tahunnya kurang lebih 585. Siapakah saja dia? Warokah bin Naufal, kemudian Khadijah dan suaminya Katem. Ciri-cirinya adalah Warokah dan Katem tidak sunat. Pada waktu itu, pada tahun 585-an, di Arab Saudi cuman ada 2 keyakinan, Yahudi atau Kristen. Belum ada yang lain. Yahudi ditandai sunat, Kristen ditandai tidak sunat. Jadi Nabi Warokah tidak sunat, Nabi Katem tidak sunat. Makanya dia Nabi Kristen yang dipilih oleh Yesus. Ya, ciri lain tentu saja tidak poligami. Karena Yahudi mengizinkan poligami, sedangkan Kristen tidak. Ya, seperti itu. Apa misi ketiga nabi di Arab Saudi? Yaitu menginisiasi Alkitab terjemahan bahasa Arab. Waktu itu tahun 500 sekian, belum ada mesin ketik. Mesin ketik ditemukan tahun 1714 oleh kakek buyut saya. Saya kan Henry Tan. Kakek buyut pada tahun 1714, kakek dari kakek-kakek saya menemukan mesin ketik, namanya Henry juga. Jadi itu kakek buyutku yang menemukan mesin ketik 1714 Masehi. Jadi dipastikan pada tahun 585 Alkitab terjemahan bahasa Arab masih ditulis pakai tangan. Siapa penulisnya? Yang dipilih oleh Yesus, yaitu nabi dan rasulnya. Pasti dibantu yang lain juga ya. Nabi Warokah ya. Kemudian Katem ini bisa nabi dan rasul, yaitu dia memilih menyalin Alkitab ya, dari Alkitab Ibrani Yunani diganti menjadi Alkitab bahasa Arab ya. Pak ATD ini khotbah yang ketampol orang lain, Pak. Loh, aku khotbahnya lempeng-lempeng aja kok. Ya, Warokah, Khadijah dan Katem, yaitu sebagai nabi yang dipilih oleh Yesus menginisiasi Alkitab terjemahan bahasa Arab. Masih ditulis tangan, manual scripture. Kenapa ditulis tangan? Mesin ketik belum ditemukan. Very clear ya. Jadi ada 3 nabi dari Arab Saudi, Warokah, Katem dan Khadijah. Kenapa kok ketawa ya? Ya itulah, HTD itu very clear ya. Dibuktikan apa? Tidak sunat. Kalau tidak sunat pasti Kristen, Pak. Waktu itu tak pernah sedetik pun Bapa disembah, tak pernah sekalipun Bapa di surga
Yesus Kristus Tuhan dan Allah di surga. Perhatikan, yang harus disembah. Yesus bukan Bapa. Tak pernah sedetik pun Bapa disembah. Tak pernah sekalipun Bapa di surga. Yesus Kristus Tuhan dan Allah di surga. Perhatikan, yang harus disembah. Yesus bukan Bapa. Haleluya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi saya sudah menjawab dengan sangat clear. Dua nabi Arab tertulis di 1 Korintus 13 ayat 1. Di situ ada Lukius dan ada Simeon, ya. Sedangkan 3 nabi Arab Saudi tentu saja dipilih Yesus. Semua nabi dipilih Yesus. Ya, ditandai dengan tidak disunat berarti dia Kristen. Menginisiasi penulisan Alkitab terjemahan bahasa Arab. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.